Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibin nubuwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi al-hadina anil dolalah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya sangat muliakan para alim ulama, sam'an wa ta'atan wa batinan, yang saya hormati segenap pengurus lembaga Nahdlatul Syuban beserta para agus, yang saya hormati para wali santri. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mempersembahkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga dari besarnya berkah nikmat rahmat Allah kita masih diperkenankan bisa bernafas dengan baik sampai pada malam hari ini. Juga kita oleh Allah digerakkan untuk hadir bersama dalam rangka silaturahim di antara pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Syuban bersama para wali santri, sebagian dengan para alumni. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita hadir dalam rangka persiapan memperingati hari lahirnya manusia yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, juga seluruh pengikut-pengikut beliau, para wali santri yang saya hormati. Kita memperingati maulid Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW. Tujuan yang paling utama agar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dengan menampakkan rasa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hadirnya kita tidak ada yang akan diandalkan nanti di depan kita. Tidak ada kekuatan, tidak ada ilmu, tidak ada kekayaan yang diandalkan nanti di hadapan kita. Satu-satunya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan yang paling utama. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man adzama fi maulidi kuntu syadi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasulullah, wajib kelak memberi syafaat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menginfakkan 1 dirham dikarenakan menghormati, mengagungkan hari kelahiranku, itu sama dengan menginfakkan sebuah gunung dari emas diinfakkan fi sabilillah. Ini harapan kita sebenarnya. Disadari tidak disadari, jasanya untuk umatnya terlalu besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita satu-satunya harapan syafaatnya. Kekuatan tidak memiliki apa-apa pada dasarnya. Makanya sering saya katakan, seandainya surga itu dikapti, kita umat akhir zaman tak dapat kapti. Seandainya dikapti, sudah dihabis umat-umat yang terdahulu. Karena ibadahnya luar biasa. Di masa sahabat, di masa tabi'in itu luar biasa. Putrinya Ahmad bin Hanbal saja, Imam Ahmad bin Hanbal itu sholatnya dalam sehari semalam tidak kurang 1000 rakaat.
Kalau di kafir kita tidak dapat praktik. Hanya harapan besar kita karena surga itu diharapkan dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita harapkan. Kekuatan yang kita miliki tidak ada apa-apanya di depan Allah. Ilmu yang kita miliki juga tidak ada apa-apanya di depan Allah. Kekayaan yang kita miliki tidak ada artinya di hadapan Allah. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW melewati hadis qudsi. Kata Allah, "Qul lil qawiyyi la ta'jabannaka quwwatuka fa in a'jabatka quwwatuka fatba'il mauta min nafsi wa qul lil alim la ya'jabannaka ilmuka fa in a'jaba ilmuka fahbirni mata ajabika wa qul lil ghani la ya'jabannaka maluka wa ghibka fa in a'jabaka fat'in khalqi ridaan wahidan." Kalau kita terjemah ke bahasa kita, firman Allah, katakanlah Muhammad kepada orang yang kuat, janganlah kekuatanmu itu dapat mensombongkan dirimu. Apabila kekuatanmu dapat menyombongkan dirimu, coba tolak maut dari dirimu. Tidak akan pernah bisa. Karena memang manusia oleh Allah tidak diciptakan untuk kekal hidup dalam dunia. Dinyatakan dalam ayat kitab suci Al-Quran, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda fa afa imitta fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kata Allah, tidak aku ciptakan manusia itu hidup kekal, seseorang itu hidup kekal. Apabila kamu mati Muhammad, apakah mereka bisa hidup kekal? Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas itu pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami uji kalian semua dengan keburukan dan kebaikan. Diuji serba kebohongan, serba kekurangan, serba dirongrong oleh penyakit dan sebagainya. Dan diuji dengan kebaikan. Kita diuji dengan seluruh kebaikan. Ingin apa tercapai, diberi rumah yang mewah, diberi dan sebagainya. Itu seluruhnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami lah kata Allah kalian semua akan kembali, akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi tidak ada kekuatan yang kita andalkan. Karena manusia paling kuat itu kaum sampai menyombongkan diri. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, fa'amal atu fastakbaru bi'il haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum wa huwa asyaddu minhum quwwah. Itu kata Allah. Dan kaum ini menyombongkan dirinya tanpa alasan yang benar. Dan ia berkata, siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Maka kata Allah, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka, bahwa Allah yang lebih besar kekuatannya daripada mereka? Itu besar. Sampai menentang, kalau memang azab Allah coba diturunkan. Sampai kemudian bikin benteng dalam tanah. Karena bikin rumah gunung-gunung hanya diukir dengan tangannya. Karena buat rumah itu besar, tingginya 60 hasta, lebarnya 20 hasta. Jadi kalau gunung hanya dilepas hancur. Karena menyombongkan oleh Allah dikirim angin yang sangat dahsyat, itu langsung masuk ke dalam tubuh, walaupun sudah bikin benteng dalam tanah. Karena perkiraan kauman itu hanya berlaku di permukaan bumi, tidak akan pernah masuk ke dalam bumi. Tidak disangka, tidak disadari bahwa angin itu masuk dalam tubuhnya. Jadi setelah lembab tubuhnya, lalu angin itu keluar melambung ke atas, lalu terhempas ke bumi hancur.
Jadi tidak ada yang kita andalkan harapan-harapan yang sapaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya kata Allah, kullil alim. Katakanlah kepada orang alim, janganlah ilmunya dapat menyombongkan dirinya. Kalau ilmunya bisa mendapat menyombongkan dirinya, coba beritahu kepadaku kapan datangnya ajal. Siapapun orangnya tidak akan pernah tahu kapan ajalnya, kapan hari matinya. Siapapun orangnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa itu waliullah, mau mati tahu, itu tidak tahu. Hanya kadang-kadang orang itu belajar dari ucapannya. Hanya orang itu memberi pengertian setelah beliau wafat. Pantas beliau berkata demikian, rupanya mau mati. Padahal dirinya tidak menyadari pada hakikat. Ini pernyataan Allah sendiri. Jangankan kita, malaikat tidak tahu. Satu contoh, ada seorang yang soleh selalu mendoakan malaikat yang menjunjung matahari setiap waktunya. Pada satu saat malaikat menjunjung matahari itu minta izin kepada Allah, mau bersiau kepada orang yang berdoa setiap hari. Diizin oleh Allah datang. Jadi dilihat itu kata ini bukan manusia. Kalau dijak makan, makannya tidak bisa ngasih. Lalu ditanya oleh orang yang kamu ini siapa sebenarnya? Saya kira kami bukan seperti manusia yang ada di sekitar kami. Iya, saya ini sebenarnya orang yang selalu didoakan oleh kamu. Lalu mengerti bahwa ini mereka. Kalau begitu kebetulan singkat cerita. Lalu kenapa? Saya takut mati. Coba saya bawa ke tempat kamu. Mungkin mereka mau tidak mendapatkan aku di sana. Jadi tempat ini di luar dunia, di tempat terbitnya matahari tempat. Jadi berkira orang yang soleh itu dia malaikat akan menemui, tidak akan ketemu mencari. Ya sudah, dia akan nanti balik-baliknya doa setiap hari yang taat. Setelah orang sudah ditempatkan di tempatnya di terbitnya matahari, lalu malaikat suruh kepada malaikat maut. Setelah ada malaikat maut, bertanya, saya punya teman, namanya ini, pokoknya ini, dijelaskan dengan jelas. Kapan aja? Oh masih jauh teman kami. Dah jauh kapan? Masih jauh. Nah jauhnya kapan? Kalau sudah ada di tempat kamu, itu nyampe aja. Nah sekarang ada, ya sekarang aja. Ini malaikat sama malaikat tidak tahu apalagi manusia. Dan kalau sudah nyampe, itu tidak kita bisa lagi. Anda akan bisa lagi. Karena sudah difirmankan oleh Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad, semua ini yang kalian semua ingin lari daripada maut, fa innahu mulaqikum. Semua maut itu menjemput kalian. Bukan nyari. Yang lebih nyari. Mungkin ngejar kalau lebih gampang. Mau naikkan hulu bersampian ikan apa? Dikejar itu bu, kejar jarian itu. Kejar jari bu, udah letak lo. Lalu dikata Allah bukan mencari, bukan mengejar, langsung menjemputnya. Langsung menjemputnya. Ini kita tidak bisa berbuat. Tapi apa yang kita musuh? Kalau mati jangan kita heran. Kalau nanti ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah wafat bulan jam sekian hari sekian, dengan heran konsekuensinya hidup. Yang pantas kita heran ini kalau ada orang tak mau mati-mati. Ya ini yang pantas diherani. Betul kita ingin manusia. Siapa apakah Allah salah berfirman? Apakah orang ini bukan manusia? Ini tinggalan. Karena manusia tetap mati kata. Jadi kalau ada orang tak mati-mati baru diherani, diragukan kemanusiaannya. Ini. Jadi kita kalau mau sudah nyampe dan ini yang tantangannya. Kalau memang ilmu kamu dapat menyembuhkan dirimu, coba kata beritahu pada kapan datang ajal. Ini apa yang menyatakan? Jadi tidak ada maknanya.
Jadi ilmu apa yang kita banggakan? Apalagi hanya kita. Dulu di Bani Israel itu ada manusia yang sangat alam, yang sangat alim, dari tinggi ibadah dan ilmunya itu diserahkan dengan Nabi, sehingga mereka Ridwan penjaga surga itu heran sampai menghadap Allah, bertanya kepada Allah, memohon, ya Allah, bersih namanya, bersih ini surga yang ada tidak kecuali bersih disatukan oleh dengan lemahnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ridwan, aku yang tahu bukan kamu. Bersih tempatnya di neraka. Bang, di sini sekali punya santri sebanyak 60.000. Kalau mengumpulkan untuk ilmu itu terbang ke angkasa. Tidak jalan kaki yang terbang, berkahnya doanya bersih. Tapi bersihnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena menyombongkan. Karena semakin tinggi itu semakin tata keramanya dijaga dengan ketat. Merasa dirinya hebat. Karena setan itu kalau mau menggoda orang itu setan lebih tidak mungkin. Kalau pakatnya kok akan menggoda jenderal, tidak mungkin. Kalau jenderal ya jenderal yang disiapkan. Jadi pada satu saat setan mendengar apa difirmankan Allah kepada mereka Ridwan. Lalu ingin mengkumpulan setan-setan siapa yang bisa menggoda bersih akan hadiah yang besar. Lalu Iblis datang ke tempatnya bersih. Seperti kita munduk bahwa segala kesalahan kita ini bawa beras 5 gantang. 3 gantangnya diberikan kepada Iblis, 2 gantang disimpan. Jadi setelah sampai di somaannya tempat ibadahnya tidak tidur, tak makan, tidak minum, berpikir. Ini bersih tersengat ini. Tahu santri saya mampu kayak demikian. Saya dikatakan sudah alim, sudah berkasa, tapi saya butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan dan minum. Lalu dipanggil santri. Nah kamu nak kok mampu kayak begini? Oh iya Kiai, kalau mau seperti saya harus lakukan dosa besar. Seperti apa? Membunuh kan? Menjerit bersih. Kalau tidak mau membunuh berzina, lebih-lebih menjerit kan? Ya kalau tidak yang ketiga itu Kiai, apa itu? Minum-minuman yang dilarang Allah. Juga tidak mau. Lalu tidak jadi. Setelah dibiarkan santri baru ini sampai 1 bulan tak makan. Nah ini timbul lagi. Kayaknya nak minum minuman keras kayaknya ente. Nanti saya isi berapa terima di tobatnya. Memang nggak berani. Menyombongkan ilmunya dimiliki. Yang namanya setan lalu diantar di tempat-tempat minuman, disimpan tempat waktu zaman itu yang penjualnya wanita yang sangat cantik. Lah karena bersih ini tidak pernah minum keras, minum 1 teguk langsung mampu. Nah sudah mampu hilang akarnya. Yang kelihatan wanita cantik langsung diperkosa. Di saat bersih berkosa, setan itu terbang mendatangi suaminya, dikatakan istri kamu itu diperkosa di bersih. Tidak percaya suaminya. Siapa tidak tahu bersih? Tidak percaya 2 terbang. Pas di saat diperkosa. Melihat itu suaminya datang bersih, karena ada apa di sekitar di tempat minuman itu langsung ditebaskan ke suaminya mati. Jadi gara-gara minum, zina dilakukan, membunuh dilakukan. Akhirnya bersih itu karena dosa dalam banyak langsung disalib. Dari situ setan tidak ada lagi. Mau tak saya dilepaskan kata setan, berubah wujudnya kasih. Kalian sebagai ulama besar, istighfar kamu sangat didengar oleh Allah. Bersinggung. Kalau mau katakan bahwa aku ni Allah, suruh berdoa kepada iblis tadi, dia jelas tak mau. Suruh mengatakan bahwa Isa anak Tuhan juga tak mau. Dibiarkan tadi. Berlarut-larut lama itu tersadik dan datang lagi setan. Kalau kamu ingin cepat bebas dari hukumanku, akan saya bantu. Asalkan kau mau menyembah kepadaku.
Nah saya dipakai kayak begini, tidak mudah. Asal kamu mengganggu saja, itu sudah cukup. Di saat mengganggu isyarat menyembah kepada setan, rohnya dicabut oleh Allah. Mati bersujud kepada setan, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Makanya mati dalam keadaan kafir itu dipastikan ditetapkan masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi ilmu tidak ada apa-apanya saudara. Tanpa maklumat, tanpa mendapatkan syafaat untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kata Allah, Muhammad katakanlah kepada orang kaya itu, jangan kekayaannya dan hartanya dapat menyombongkanmu. Apabila harta dan kekayaan menyombongkan, coba kata Allah, coba satu makhlukku diberi makan sekali saja. Ini kan tidak mampu. Dalam sebuah kitab dijelaskan, Nabi Sulaiman ini bersyukur kepada Allah, ingin satu hari itu memberi rezekinya makhluk Allah. Kata Allah, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu. Sampai berkali-kali tidak akan mampu. Ya kalau begitu ya, ini saya satu makhluk, engkau ya Allah. Kami pada satu hari itu akan dijamin oleh saya rezekinya. Juga kamu tidak akan mampu, Sulaiman. Memaksa minta satu antara sekian banyak makhluk Allah, satu makhluk Allah mau satu hari itu rezeki yang ditanggung Nabi Sulaiman. Dijelaskan Nabi Sulaiman persiapnya makanan yang disediakan itu 40 parsak kali 40 parsak. Satu parsak sama dengan 43 kilo. Kalau 10 parsak berarti 430 kilo. Kalau 40 parsak berarti 1720 kilo. Berapa luasnya? Lebih 1 tahun makanan itu yang disiapkan. Yang untuk menjamin makhluk kelas 1 untuk 1 hari. Sedang kata Allah, sudah siap dengan sudah. Baru dipanggil salah satu makhluk Allah namanya ikan Nuh. Setelah mulai memakan laut, lalu disedot 1 kali habis, tidak sampai 1 jam, tidak sampai 1 menit. Langsung sujud Nabi Sulaiman. Bahwa memang betul kata engkau ya Allah akan tidak pernah mampu untuk menjamin satu makhluk Allah. Apalagi kita. Jadi tidak ada yang harus kita andalkan nanti di hadapan Allah kecuali iman yang kokoh bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selamat dari neraka atau kita masuk surga bukan dengan amal perbuatan kita, tapi dengan rahmat Allah. Tapi ingat kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Dan ini yang kita upayakan sampai kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW untuk menampakkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setelah ayat turun anman Nabi aula min nafsihi bi anfusihim, Sina Umar menghadap Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wallahi anta ahabbu ala kulli syai'in illa min nafsi. La ya Umar, hatta akuna habba min nafsika. Itu kata. Setelah turun ayat saja Umar menghadap Rasulullah, demi Allah, engkaulah yang paling aku cintai dari segala sesuatu terlebih kepada diriku. Tidak Umar, tidak demikian. Hatta aku ahabba ilaika min nafsika, sehingga aku lebih dicinta oleh kamu daripada dirimu sendiri. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, wallahi anta habbu ilayya hatta min nafsi, ada kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau Rasulullah, demi Allah, yang paling aku cintai dari segala sesuatu terhadap pada diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Nah sekarang dia. Lalu Nabi bersabda secara umum, la yu'min ahadukum hatta akuna hatta yakuna ahab ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada hartanya. Ini sebenarnya. Jadi kalau kita
kepada Nabi Muhammad dikalahkan dengan yang lain, iman kita bermasalah nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perencanaan Maulid ini kita ikut andil dan kita bisa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada yang lain. Para wali santri yang hormati, sebelum saya mengakhiri perlu mengingatkan, kita sekarang ini berada di malam tanggal 19 bulan Safar. Bulan Safar ini secara bahasa Safar itu artinya kuning. Di zaman jahiliyah ini bulan yang sangat ditakuti, sehingga dikatakan di masa jahiliyah ini bulan Sial, bulan yang banyak turun bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga remote itu tak perlu makin kambing dan Safar. Itu jak bulan Sial. Padahal Kanjeng Nabi ada di setiap sisi itu bulan Safar. Kanjeng Nabi situ jadi bulan Safar. Ini muncul tak ada bulan Safar. Kau jak bulan Naas. Kau jak bulan Naas. Sina Nabi Nabi Siti Fatimah itu bulan Safar. Tapi iya, Imam Ahmad Ad-Dirawi menjelaskan dalam kitabnya, beliau menyatakan Allah setiap akhir hari raya bulan Safar Allah menurunkan sebanyak 320.000 bala. Apakah mengubah penyakit atau yang lain-lain? Setiap tahunnya, setiap terakhir dari hari Rabu bulan Safar itu menurunkan sebanyak 320.000 macam bala. Kalau di Pontianak dikatakan hari robo-robo, sehingga banyak orang-orang kadang-kadang buang tulang bandel. Kadang-kadang di Muara Sungai itu apa? Menjadikan sesajen. Nah ini perbuatan bid'ah dolalah tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan itu hukumnya haram. Termasuk bid'ah dolalah. Belum ini ad-dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah ada sesat, dan setiap perbuatan sesat ada tempatnya di neraka. Ini tidak boleh. Makanya kalau kita teliti, dokter belum mendapatkan sebuah pengobatan yang positif, timbul pengobatan yang lain. Ini realitanya. Kalau dulu ditangani flu, datang flu unta, lalu datang flu babi, lalu datang yang terakhir ini flu apa lagi? Nah, belum sempat ada obat yang positif timbul. Maka ini menyatakan kebenaran bahwa tiap tahunnya Allah menurunkan bala, baik penyakit dan lain-lainnya. Setiap tahunnya sebanyak 320.000 macam bala. Ini setiap tahun. Ini rebu depan ini. Rebu depan ini rebu terakhir, malam Rabu. Makanya disunahkan malam Rabu terakhir ini jangan ada tempat terbuka. Kalau terbuka ditelungkupkan. Mau terbuka tutup. Kenapa? Takut. Adab setan Allah ini kan masuk ke dalam mungkin sedikit banyak itu. Saya jawab dengan sangat sempit. Ini jawab Ahmad Ad-Dirawi. Ini kebenaran. Nah, kita beri saran. Itu beri saran. Kalau ingin selamat, itu melakukan sholat pada hari Rabu pagi, melakukan sholat. Ada ulama itu mengatakan sholatnya 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Jika kita pilih mau ambil 2 rakaat atau tidak. Ada ulama yang langsung usalli sunnah akhir min safarin, ada yang begitu. Tapi untuk keluar dari khilaf ulama, sholat sunat mutlak saja. Sholat sunat mutlak. Karena hujul minal khilaf sunnatul. Keluar dari perselisihan ulama itu hukumnya sunnah. Tapi suratnya 2 rakaat, kalau 2 rakaat itu sama. Suratnya setelah bacaan Fatihah, baca inna a'toina kal kautsar 17 kali, baca qul huwallahu ahad itu 5 kali, baca qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Inna a'toina itu 17 kali. Qul 5 kali. Dibaca sampai akhir. Jangan kata cerita. Dulu al-marhum Kekholil Aki itu kedatangan tamu di Jakarta, beliau cerita itu Cina kaya luar biasa, kaya luar biasa.
termasuk Islam bangkrut semuanya. Nah ini suami kepada kemuliaan Allah mayarkan. Dia khawatirkan kalau saya tetap bangkrut kayak begini kan, dia bagi istri saya, anak saya nanti kembali lagi ke hukumnya. Karena dia nggak bisa disiarkan. Minta amalan agar harta kembali. Jadi juga silakan dengan kehulil agami beri kamu kalau ingin cepat kembali baca ayat kursi itu 1000 kali, Yasin 40 kali, Fatihah itu 313 kali, sholawat 1000 kali. Ya sudah, keluarkan yang dicatat dengan 6 bulan kemudian datang terbawa satu mobil isi barang-barang semua. Apa yang jalan? Alhamdulillah Kiai katanya sukses yang dilakukan Kiai. Jadi kau lihat heran sama bu apa ayat kursi 1000, selawat 1000, Fatihah itu 313. Quran Falaq kalau kita sama 313 itu sama bu. Telah bertamu dengan yang diam sudah diberi suara, diberi uang apa sih nanti tanya mampu baca, mampu Kiai. Baca kayak apa? Ya saya baca ayat kursi sampai 1000, Fatihah sampai 1000. Cikgu jangan ikut. Mulai baca atoina korbu tak jalan dalam baca itu. Dibaca lunas berkurnya dengan kayak cerita ini. Tapi dari keyakinannya itu sukses. Harta yang hilang semua kembali semua kaya kembali. Dari keyakinan. Ya kayak tadi, nama biar dibacain atau itu 17 kali itu tak yakin, tak mempan juga itu. Harus yakin. Ini banyak cerita. Dan betul-betul menjadi bulan 3 dokter. Nanti sampai untuk mengikat harus kita berkenan. Minta ke dokter, jadi dokter mirasi. Wis dia masuk lakukan, ini kita gaya ini ciman. Di rumah tempat Roma, dan resep itu mulai lekas resep itu. Oleh Pak Ali ngedeten di bawah hati menapaknya. Untuk apa nih Pak? Tidak, terima kasih. Yang diberi itu catatan itu jimat itu saya makan semuanya lalu sembuh 3 hari. Mereka itu dapat. Itu sudah dia tinggi kan. Lebih dokter itu adalah obat apotek ini. Ini maleman itu ahli kita resep. Sembuh juga. Dan ini faktor keyakinan. Dia pandai sholat itu. Nah, coba melapa ada ini kesalahan ulama. Ulama saat beri fatwa nikah bisa dipertanggungjawabkan sampai pasti ya dengan Allah. Karena Imam Ahmad tadi memberi mumpun tunggu subuh ini raga akhir ada apa? Jangan Imam Makassar, jangan sampai ada kebukasan. Ini setiap tahunnya. Jadi untuk menangkal yang demikian kita sholat 2 rakaat setelah Al-Fatihah baca inna a'tayna kal kautsar sampai akhir 17 kali, lalu baca qul huwallahu sampai akhir 5 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu binanas sekali. Insyaallah oleh Allah dipaskan dari balak akan diturunkan dalam setiap tahunnya sebanyak 320.000 macam balak. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk melakukan demikian agar kita beserta keluarga kita diselamatkan oleh balak yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali santri yang saya hormati, tadi Ketua Mahdi sudah menyampaikan hakikatnya kita berkumpul ini bahasa gambarnya lembaga pondok pesantren minta bantuan kepada wali santri untuk mengadakan peringatan maulid Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW, biar kita bersama-sama agar mendapatkan syafaat dari beliau. Dan masalah nominalnya kami sebenarnya tidak akan membatasi. Yang diharapkan andilnya, kalaupun sebetulan tidak punya, diangkat datanya untuk sama-sama meramaikan dan meramaikan untuk bersama-sama merasa gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW agar kita telah diakui sebagai umatnya. Ini intinya. Berapa yang bisa disumbangkan itu harapan kami.
nominalnya tidak membatasi. Tapi mudah-mudahan ini kurang lebih 1 bulan. Karena insya Allah ini tanggal 12 ke atas. Tanggal 12 ke atas. Seakan Allah umpamanya kepada wali santri memberi rezeki tambahan 1.000, kalau sampai 1 bulan sudah berapa? Jadi mudah-mudahan dengan adanya demikian, mudah-mudahan para wali santri oleh Allah diberi tambahan rezeki untuk bisa hadir dalam memperingati maulidnya Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW, agar mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.